Sangatlah indah kota Jakarta. Penduduknya padat, lalu lintasnya ramai. Assalamualaikum, pembuka kata. Tanda acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yakninya acara pokok kita pagi ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran. Quran Surat At-Taubah ayat 9 dan 10 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini. Insya Allah beliau akan didampingi oleh Ibu Konita Litan dari kelas M2. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evalina dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat ya Buya. Alhamdulillah semua lancar. Harapan kita semua semoga Buya beserta keluarga Amin tercinta, bagi kita semua. seluruh anggota Al-Hasani sehat walafiat, tetap Amin. istiqomah di Al-Hasani, dipanjangkan umurnya agar Buya bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Insya Allah sampai hajal menjemput kita. Bapak Ibu, tidak afdol rasanya kalau kita tidak menyapa pembimbing Buya pagi ini, Ibu Konita Litan dari kelas M2. Assalamualaikum Ibu Konita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evalina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya Ibu Konita sudah siap untuk menampingi Buya. Semoga kita doakan Ibu Konita lancar dan khidmat tenang dalam mengurai nantinya. Amin. Untuk Ibu Konita, semoga Allah meridhoi beliau sehingga bisa menguraikan ayat dengan tenang dan khidmat. Kami dari grup MC akan selalu mensupport yang tampil setiap kajian Ba'da Subuh yang kita cintai. Dan pagi ini kami dari grup MC di bawah koordinator Ibu Riri Sundari memakai hijab senada yaitu dengan warna hijau tua. Baik, kita serahkan selanjutnya waktu kepada Buya. Kepada Buya dengan hormat disilahkan. Syukron Bu Eva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap setiap tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab bisa berjumpa dengan beliau
dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 9 dan 10 bersama Bu Kunita Litan. Assalamualaikum Bu Kunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana posisi Bu Kunita nih sekarang nih? Di ujung pandang, Bu ya. Oh, ujung pandang. Oke. Ibu Kunita, yang ngajak Bu Kunita ke Al-Sani dulu siapa Bu? Waktu itu saya satu grup, saya ingat dengan Bu Wirdah Zain, Bu ya. Oh, ya udah ya. Oh, Bu Wirdah Zain udah jarang, udah sibuk sekarang ya. Oke, Bu tinggal di Makassar, Ujung Pandang ya, Makassar. Ya, Bu. Oke. Kegiatan sehari-hari sekarang Bu Kunita apa nih? Kegiatan sehari-hari saya sekarang sedang berlangsung kuliah, sudah kuliah, Bu ya. Oh, kuliah di mana tuh? Kuliah di Yayasan Bisa, kuliahnya di situ, Bu ya. Oke. Baik, Ibu berada di kelas M2 sekarang ya, bersama Pak M. Fauji, Pak Masya, dan Pak Muhammad ya. Oke, udah siap Bu Kunita ya dengan ayat 9 dan 10? Insya Allah, Bu ya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. 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 Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanallah wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di tempat ini bersama-sama mengikuti kajian pada subuh di Zoom Al-Hasani. Salawat beserta salam agar tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita sebagai umatnya, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian di Zoom Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya. Asbab doa-doa mereka lah, alhamdulillah, sampai hari ini Ananda Konita Litan masih membersamai diri Ananda dalam mempelajari Al-Quran. Walaupun Ananda belum dapat memberikan sesuatu yang berharga kepada beliau, akan tetapi saya yakin asbab saya selalu membersamai diri dengan Al-Quran, mereka akan Allah beri kebahagiaan baik di dunia maupun di surga. Amin. Saya sampaikan juga rasa terima kasih kepada yang terhormat Buya Haji Hasrijal Al-Hasani selaku penyusun dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani beserta keluarga. Metode yang Buya ajarkan telah memberikan pencerahan yang sangat berharga bagi kami, khususnya saya pribadi, sehingga saya benar-benar berusaha untuk memahami arti dari isi Al-Quran. Yang dahulunya membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja, mengejar target untuk khatam Al-Quran. Akan tetapi, sekarang saya membaca Al-Quran tanpa sadar, bibir berucap, oh ini dia huruf siap, oh ini dia KKL, dan lain-lainnya. Sampai terkagum-kagum dan melamun sambil bibir membentuk huruf O setelah sadar, Masya Allah, begitu uniknya isi kandungan Al-Quran. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah,
Suatu saat bila di dalam kubur nanti, saya mohon kepadamu, bersamailah saya terus dengan Al-Quran. Saya bergabung di Al-Hasani ini sejak bulan September 2023. Waktu itu saya sedang ada kegiatan di Sulawesi Tengah dan mulai benar-benar aktif di Al-Hasani setelah kembali ke Jakarta. Inilah penyesalan saya yang tak berujung. Mengapa tidak aktif di Al-Hasani dari dahulu? Sampai saya ikut belajar offline di Sentul bergabung dengan grup Fatona 14. Alhamdulillah, sekarang saya berada di sini. Insya Allah, untuk mengurai ayat sebagai pendamping Buya dan berdiskusi dengan Pak Ustadz Hadril. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya dengan mudah. Amin. Dan dapat berdiskusi dengan lancar. Selanjutnya yang terhormat pengurus Triple A, Bapak Helmi Edianto, selaku Direktur Triple A, Ibu Imelda selaku Kepala Sekolah Triple A, Ibu Riri Sundari yang lebih dikenal dengan julukan Mami Riri, selaku Kepala Rumah Tangga Triple A, Ibu Dina Chandra selaku Admin Triple A. Yang terhormat para koordinator Triple A, Bapak Ustadz Raflis Janiago, Bapak Budi Purnomo, Ibu Heni Purwani, Bapak Ustadz Hadril Busudin selaku pembimbing diskusi, Bapak Saad Murdi, Pentadabur Al-Quran, dan Bapak Samsuryadi selaku pembuat piagam. Tak lupa pula yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan pembimbing tahsin Al-Quran Al-Hasani. Para pembimbing kelas M2, Bapak Ustadz Fauzi Fadil, Bapak Ustadz Master Jayasmen, Bapak Ustadz Muharman, dan Bapak Ustadz Jayan yang selalu memberikan pelajaran dengan sabar, penuh perhatian. Teruntuk juga kepada Bapak Haji Arfah Kasim selaku Ketua M2 Asbab Risaunya, teman-teman M2 sudah mulai pandai mengurai isi kandungan Al-Quran. Yang tidak mengenal lelah, baik pagi, siang, malam, untuk mengajak sahabat surga M2 agar dapat mengurai Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya menjadi pahala jariah, ya Pak. Terima kasih juga kepada Bunda Erma Mustafa sebagai pembuat PPT di M2 dan menayangkannya di subuh ini, sehingga memudahkan kami untuk tampil di ibadah subuh ini. Terima kasih Bu Erma. Teruntuk sahabat surga, jazakumullah khair sudah membersamai saya untuk mempersiapkan diri dalam mengurai ayat. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita selalu bersama sampai akhir hayat dan istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Saya sekarang mendapat tugas untuk mengurai surat At-Taubah ayat 9 sampai ayat 10. Tafadol Bu Irma. Tafadol Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Quran Surat At-Taubah ayat 9 dan ayat 10. Bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pendamping saya sendiri Koni Talitan, kelas M2. Quran Surat At-Taubah ayat 9 dan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ishtarau bi ayatillah thamanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun.
yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul muhtadun. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Terdiri dari 2 bagian dengan 15 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan ke-9. Bagian kedua, penggalan ke-10 sampai penggalan ke-15. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 9. Penggalan pertama, ishtarau. Penggalan kedua, bi. Penggalan ketiga, ayatillahi. Penggalan keempat, samanan. Penggalan kelima, qolilan. Penggalan keenam, fa. Penggalan ketujuh, saddu. Penggalan kedelapan, an. Penggalan ke-9, sabilihi. Penggalan ke-10, inna. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, sa'a. Penggalan ke-13, ma. Penggalan ke-14, kanu. Penggalan ke-15, ya'maluna. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat ke-9 bagian pertama. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 9 bagian pertama, penggalan ke-1 sampai penggalan ke-3. Penggalan pertama, ishtarau. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya ishtaroyu menjadi ishtarau. Mengapa terjadi seperti ini? Karena yu sebagai huruf syiah dia pergi. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata syaro ya, dibaca syaro. Pola ifta'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 197, yang artinya mereka telah memperjualbelikan. Penggalan kedua, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketiga, ayatillahi. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ayati dan allahi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, berharokat kasroh. Kata benda pertama, ayati. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya ayatin. Karena ber-KBM menjadi ayati. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri objek jamak atin. Akar kata awaya dibaca awa. Satu-satunya akar kata
yang terdiri dari 3 huruf zia dalam Al-Quran. Ini hasil penelitian Al-Hasani, terdapat di dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya ayat-ayat. Kata kedua Allahi yang artinya Allah. Arti ayatillahi artinya ayat-ayat Allah. Penggalan keempat, samanan, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, samuna. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 157 yang artinya harga. Penggalan kelima, qalilan. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata kolala dibaca kolla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1151 dan 1152 yang artinya yang sangat sedikit. Penggalan keenam, fa. Bentuknya huruf bermakna yang artinya lalu. Penggalan ketujuh, soddu. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata. Pelakuhum, akar kata sodada, dibaca sodda. Pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 213, yang artinya mereka telah menghalangi. Penggalan ke-8, an. Bentuknya huruf jar, yang artinya dari. Penggalan ke-9, sabilihi. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari sabili dan hi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, sabili. Bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Aslinya sabilan. Karena didahului oleh huruf jar, dia menjadi sabilin. Karena ber-KBM, dia menjadi sabili. Ciri kata benda, didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri objek tunggal, fathatain. Akar kata sabala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 607 dan 608 yang artinya jalan. Kata benda kedua, hi. Ya, bentuknya kata ganti milik yang artinya nya. Arti sabilihi artinya jalannya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 9 bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 9.
Ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan fasadu an sabilihi. Yang artinya mereka telah memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Lalu mereka menghalangi dari jalan Allah. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 9 bagian kedua. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 9 bagian kedua penggalan 10 sampai penggalan ke-15. Penggalan ke-10 inna, bentuknya huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan ke-11 hum, bentuknya kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-12 sa'a, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata sawa'a menjadi sa'a. Berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 674 yang artinya dia telah buruk. Penggalan ke-13 ma, bentuknya huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-14 kanu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau wasukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala dapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya mereka adalah. Penggalan ke-15 ya maluna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri KKSAD-nya kata kerja sekarang atau akan datang, ya di awal dan waw sukuna di akhir kata. Pelaku hum, akar kata amila, pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya mereka sedang atau akan mengerjakan. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 9 bagian kedua, penggalan ke-10 sampai penggalan ke-15. Innahum sa'a ma kanu ya'maluna. Yang artinya, sesungguhnya mereka, apa yang selalu mereka kerjakan buruk. Arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan fasadu an sabilihi. Innahum sa'a ma kanu ya'maluna. Yang artinya, mereka telah memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi dari jalan Allah.
Sesungguhnya mereka, apa yang selalu mereka kerjakan buruk. Quran Surat At-Taubah ayat 10. Terdiri dari 2 bagian dengan 12 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai penggalan 12. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 10. Penggalan pertama, la. Penggalan kedua, yarkubuna. Penggalan ketiga, fi. Penggalan keempat, mu'minin. Penggalan kelima, illan. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, la. Penggalan kedelapan, zimmatan. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, ulaika. Penggalan ke-11, humu. Penggalan ke-12, al-mu'taduna. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 10, bagian pertama. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 10, bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan kelima. Penggalan pertama, la. Bentuknya huruf bermakna, yang artinya tidak. Penggalan kedua, yarkubuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri KKSAD-nya, ya di awal kata, dan waw sukuna di akhir kata. Pelaku hum. Akar kata rokaba. Pola fa'ala. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 519. Yang artinya mereka sedang atau akan menjaga. Penggalan ketiga, fi. Bentuknya huruf jar. Yang artinya di dalam. Penggalan keempat, mu'minin. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya mu'minan. Karena didahului oleh huruf jar menjadi mu'minin. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar diawali mu dan bertanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktif mu di awal dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata aminah. Akar kata aminah, Allah, saya mencoret ini. Pola kata kerja af'ala. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49. Yang artinya orang yang beriman. Penggalan kelima, illan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda tanwin.
Ciri objek fathatain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata alalah dibaca Allah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 35 yang artinya keturunan yang baik. Penggalan ke-6, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-7, la, bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-8, zimmatan, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathatain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata zamama dibaca zamma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'latun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 135 yang artinya perjanjian. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 10, bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 8. La yarkubuna fi mu'minin ilan wala zimmatan. Yang artinya, mereka tidak menjaga hubungan kekerabatan dan tidak pula menjaga perjanjian dengan orang yang beriman. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 10 bagian kedua. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 10 bagian kedua, penggalan ke-9 sampai penggalan ke-12. Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-10, ulaika, bentuknya kata tunjuk jauh yang artinya mereka itu. Penggalan ke-11, humu, bentuknya kata ganti. Aslinya hum. Karena bertemu alif lam untuk mudah dibaca, diberi harokat sehingga menjadi humu. Penggalan ke-12, al-mu'taduna, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya al-mu'tadiyuna menjadi al-mu'taduna. Di sini terjadi pertukaran harokat antara dal dan ya sehingga menjadi al-mu'taduna. Ciri kata benda alif lam dan mu di awal kata. Ciri pelaku aktif mu di awal dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak waw sukuna di akhir kata. Akar kata adawa menjadi ada. Berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja ifta'ala. Kata benda tunggal mu'tadiyun menjadi mu'tadin. Pola kata benda tunggal mufta'ilun. Pola kata benda jamak mufta'iluna. Terdapat di dalam kamus Munawir halaman 907 dan 908 yang artinya
orang-orang yang melanggar. Arti Quran Surat At-Taubah ayat ke-10 bagian kedua, penggalan 9 sampai penggalan 12. Wa ulaika humul mu'taduna. Yang artinya, dan mereka itulah benar-benar orang-orang yang melanggar perjanjian. Arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 10. La yarkubuna fi mu'minin illan wala zimmatan wa ulaika humul mu'taduna. Yang artinya, mereka tidak menjaga hubungan kekerabatan dan tidak pula menjaga perjanjian dengan orang yang beriman. Dan mereka itulah benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz Bu Kunitali. Alhamdulillah Bu ya. Bu Kunitali, sekarang makan masih kuliah ya? Iya Bu ya. Apa motivasi masih kuliah itu? Usia udah berapa sekarang nih? Usia saya 50 ya. Kuliahnya di mana tuh? Di? Yayasan bisa Bu ya. Apa motivasinya? Untuk ilmu lagi ya? Motivasinya memang saya sangat suka untuk belajar Bu ya. Alhamdulillah. Dan berbagi ilmu dengan orang-orang di pulau-pulau insya Allah. Belajar dan diajarkan kembali ke orang ya? Insya Allah Bu ya. Iya. Bu Kunitali pernah nggak membayangkan satu hari nanti Bu Kunitali itu mengurai ayat seperti tadi? Tidak bisa dibayangkan Bu ya, Masya Allah. Nggak pernah ya? Sangat senang sekali Bu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bu Kunitali bisa istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin, amin. Ya. Baik Bu Kunitali, lagi Mumtaz, dan semoga apa yang kita uraikan tadi mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu Kunitali ya. Makasih Bu Baik, ya. Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 9 dan 10 yang sudah diuraikan oleh Bu Kunitali dan kita cukupkan oleh dari Bu Kunitali. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada salah urai, ada salah terangkan. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Bu Evalina, sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Evalina. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian Quran Surat At-Taubah ayat 9 sampai dengan 10 yang diuraikan oleh Ibu Konita dengan tenang, khidmat, dan lancar. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, pagi ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.